Semua orang tahu Sinta adalah CEO paling kejam di perusahaannya. Dingin, tak berperasaan, dan tak pernah memberi kesempatan kedua. Namun siapa sangka orang terakhir yang ia permalukan dan pecat di depan umum justru membawa rahasia yang bisa meruntuhkan topeng kekejamannya. Saat kebenaran itu terbongkar, mampukah Sinta bertahan atau justru menjadi hancur oleh dosa yang ia buat sendiri? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin, ya Robbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Pagi itu, gedung tinggi milik PT Arkanara Group memantulkan cahaya matahari yang lembut. Lantai kaca yang selalu mengilap menampilkan refleksi langit biru yang tenang. Sangat bertolak belakang dengan atmosfer tegang yang biasanya muncul ketika sosok paling berpengaruh di gedung itu tiba. Semua karyawan tahu ketika sepatu hak tinggi Sinta menyentuh lantai lobi, suasana akan berubah seketika. Seperti udara yang ditarik paksa dari ruangan. Sinta, CEO muda yang namanya sering terpampang di majalah bisnis internasional, melangkah dengan gaya tegas dan wajah tanpa ekspresi. Rambut hitam panjangnya disisir rapi, bibirnya tipis dan nyaris tak pernah tersenyum. Sementara matanya tajam, seperti seseorang yang selalu menuntut kesempurnaan. Di balik penampilannya yang elegan, ada aura dingin yang membuat para staf menjaga jarak aman darinya. Ia bukan tipe pemimpin yang suka basa-basi. Sinta menjalankan perusahaan dengan kedisiplinan yang keras dan kepala tegak. Kesalahan kecil pun bisa membuatnya kehilangan kesabaran. Banyak orang mengaguminya, tapi tak sedikit pula yang takut padanya. Meski begitu, tak ada yang bisa menyangkal bahwa ia adalah alasan Arkanara Group berkembang pesat. Pagi itu, seperti biasa, ia turun dari mobil hitam mewah yang membawanya ke kantor. Burhan, sopir yang baru bekerja selama beberapa bulan, memegang pintu mobil sambil menunduk sopan. Lelaki itu memiliki wajah ramah dengan senyum hangat yang seolah tak pernah hilang. Penampilannya sederhana, kemeja putih, celana hitam, dan sepatu yang dipoles rapi. Pagi, Bu Sinta sapanya pelan. Sinta hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia terbiasa menjaga jarak dengan semua orang, termasuk sopirnya sendiri. Baginya, seluruh staf adalah bagian dari mesin besar yang harus bekerja tanpa celah. Tidak ada ruang untuk kedekatan personal. Begitu Sinta berjalan masuk, Burhan menutup pintu mobil dan menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa dengan sikap dingin bosnya. Meski jauh di dalam hati, ia berharap suatu hari Sinta bisa sedikit melunak. Namun, itu hanya harapan kecil yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Hari itu, Sinta memiliki jadwal rapat penting dengan beberapa investor asing. Timnya sudah menyiapkan segala hal, presentasi, laporan keuangan, dan penjelasan mendetail tentang rencana ekspansi perusahaan. Namun, ada satu hal kecil yang terlewat. Hal kecil yang akan memicu kemarahan besar. Ketika rapat selesai, Sinta turun ke lobi untuk pergi ke lokasi berikutnya. Para staf mengikuti di belakangnya, bersiap jika ia membutuhkan sesuatu. Di depan pintu, Burhan sudah menunggu sambil memegang ponsel dan berbicara dengan seseorang. "Iya, Bu RT, iya, saya antar nanti sore." "Hah? Oh, iya Bu. Maaf ya Bu." Suaranya panik, tampak seperti sedang mengurus sesuatu yang mendadak. Sinta melangkah cepat dan di saat itu Burhan buru-buru memasukkan ponselnya ke saku. Begitu tergesa-gesa sehingga ia tidak memperhatikan posisi mobil yang diparkir terlalu dekat dengan garis kuning yang menandakan area drop-off. Mobil itu sedikit menghalangi jalur masuk tamu. Sinta melihatnya dan seketika wajahnya mengeras. Burhan panggilnya. Suaranya dingin, menusuk, dan tanpa intonasi. Burhan tersentak. Iya Bu. Kenapa mobil diparkir begini?" Sinta menunjuk garis lantai dengan tatapan tajam. Burhan mengikuti arah jari itu dan wajahnya langsung pucat. "Maaf Bu, tadi saya tidak ada alasan." Sinta memotong cepat.
ini jalur tamu penting. Kamu pikir investor saya harus melangkahi mobil yang diparkir sembarangan? Burhan menunduk dalam. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Tadi saya keburu. Kamu tidak fokus. Ini sudah kedua kalinya dalam 2 minggu. Sinta menghela napas panjang. Seolah sudah muak. Saya tidak punya waktu untuk staf yang tidak disiplin. Beberapa staf yang berdiri tak jauh dari sana mulai saling pandang. Ada yang merasa kasihan pada Burhan, tapi semua terdiam. Tidak ada yang berani menyela Sinta ketika ia sudah mulai kehilangan kesabaran. Burhan mengangkat wajahnya sedikit, mencoba mempertahankan keberaniannya. Bu Sinta, izinkan saya memperbaiki terlambat. Jawab Sinta tanpa ragu. Mulai sekarang, kamu saya berhentikan. Kata-kata itu melayang di udara seperti palu besar yang jatuh. Burhan terpaku. Ia tahu Sinta tegas. Tapi ia tidak menyangka kesalahan kecil seperti ini akan mengakhiri pekerjaannya. Bu, mohon. Kamu telah mempermalukan perusahaan di depan tamu penting. Lanjut Sinta. Dan saya tidak mau mempertaruhkan reputasi saya hanya karena ada staf yang tidak mampu menjalankan tugas dasar. Burhan menelan ludah. Jemarinya bergetar halus. Saya hanya sedang menerima telepon penting dari rumah. Bu, tadi anak tetangga bilang rumah saya tidak ada urusannya dengan pekerjaan. Potong Sinta lagi. Sinta berbalik dan melangkah menuju pintu mobil. Para staf menyingkir memberi jalan. Burhan berdiri di tempatnya terpaku. Wajahnya penuh campuran rasa malu dan kecewa. Ketika Sinta membuka pintu mobil, ia masih sempat berkata lirih, namun jelas memastikan semua orang mendengarnya. Karyawan yang tidak disiplin tidak layak bekerja di bawah saya. Burhan merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu keluar begitu mudah. Selonya hanyalah angka, bukan manusia yang punya kehidupan dan masalah. Ia melangkah mundur, tidak tahu harus pergi kemana. Tatapan beberapa staf yang kasihan justru membuatnya semakin malu. Ia tahu ia bukan orang penting di perusahaan, tapi tetap saja perlakuan itu menusuk hatinya. Sinta masuk ke dalam mobil dan menutup pintu tanpa memedulikan wajah Burhan yang menunduk. Suara mesin mobil menyala dan kendaraan itu melaju pergi tanpa sedikit pun meninggalkan ruang untuk penjelasan atau perbaikan. Burhan berdiri di pinggir trotoar, memandangi mobil itu menjauh. Tangan kirinya meraba kalung kecil yang selalu ia simpan di balik baju kerjanya. Sebuah kalung tua dengan liontin kecil. Satu-satunya benda yang ia miliki dari masa kecilnya yang buram. Ia menatap kalung itu sejenak. Entah kenapa, hari itu dadanya terasa lebih berat dari biasanya. Seakan-akan pemecatan barusan bukan hanya menghapus pekerjaannya, tapi juga akan membuka pintu ke masa lalu yang selama ini ia pikir sudah hilang. Sementara itu, dari dalam mobil yang melaju, Sinta memejamkan mata. Ada sensasi aneh di dadanya, semacam penyesalan kecil yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Ia mencoba mengabaikannya. Ia selalu yakin bahwa keputusan tegas adalah bagian dari kesuksesan. Namun entah kenapa, wajah Burhan yang menunduk tadi tak mau hilang dari pikirannya. Saat mobil berbelok, seberkas cahaya matahari memantul pada kaca jendela dan menyingkapkan bayangan samar di pikiran Sinta. Bayangan seorang anak laki-laki kecil hilang 20 tahun lalu dan tak pernah ditemukan hingga hari ini. Sinta mengusap wajahnya perlahan, mencoba mengusir kenangan yang datang tiba-tiba. Ia tidak tahu bahwa tindakannya hari itu akan menjadi awal dari kebenaran besar yang selama ini terkubur. Dan Burhan, lelaki sederhana yang baru saja ia pecat, akan menjadi pusat dari kebenaran itu. Burhan berjalan menyusuri trotoar dengan langkah bontai. Matahari siang terasa terlalu terik. Akan menambah beban pada pundaknya yang sudah berat sejak pagi. Tas kerjanya yang tak seberapa berat kini terasa seperti karung batu. Langkahnya pelan, namun ia berusaha tetap tegak. Meski hati dan harga dirinya baru saja dihempaskan di depan banyak orang,
Setiap langkah mengantarkannya lebih jauh dari kantor yang selama ini mencari harapan baru. Namun yang tersisa sekarang hanyalah rasa kecewa, malu dan sedikit marah pada dirinya sendiri. Bukan karena ia membuat kesalahan kecil itu, melainkan karena ia tak diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Ketika ia sampai di halte bus, ia menunduk, mencoba menahan napas yang mulai tak teratur. Dalam hatinya, kata-kata Sinta terus bergema. Karyawan yang tidak disiplin tidak layak bekerja di bawah saya. Burhan menutup mata. Ia tahu ucapan itu akan sulit ia lupakan. Bukan karena ia benci Sinta, lebih karena ia tidak memahami kenapa ia merasa begitu terluka. Ada rasa sakit yang entah kenapa terasa lebih dalam dari sekadar kehilangan pekerjaan. Ketika bus datang, Burhan naik dan duduk di kursi paling belakang. Ia bersandar, menatap jendela yang memantulkan bayangan wajahnya. Di antara pantulan itu, ia melihat kalung yang sedikit terlihat dari balik kerah kemejanya. Kalung kecil dengan lontin bulat yang sudah kusam, benda yang selalu ia simpan. Bahkan ketika ia tidak mengingat banyak tentang masa kecilnya. Perlahan ia meraih kalung itu dan menggenggamnya erat. "Masih ada kamu?" "Ya," gumamnya kecil. Benda itu selalu memberinya rasa tenang, meski ia tak tahu pasti dari mana asalnya atau siapa yang memberikannya. Satu-satunya petunjuk dari masa lalu yang samar. Sementara itu, di dalam mobil yang membawa Sinta ke kantor cabang, suasana sangat berbeda. Sinta duduk tegak, tetapi raut wajahnya tidak setegang biasanya. Ada kerutan tipis di dahi yang menunjukkan pikirannya tengah bergeming. Ia menatap layar ponsel, mencoba fokus pada jadwal siangnya, tapi pikirannya justru melayang ke kejadian tadi pagi. Biasanya setelah memecat karyawan, ia tidak pernah menyesal. Baginya aturan adalah aturan. Namun entah kenapa, kali ini terasa berbeda. Ia membuka catatan kerja, mencoba mengalihkan pikiran. Tetapi tetap saja rasa janggal itu tidak hilang. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Meski ia tidak bisa menyebutkannya, Sinta menghela napas perlahan. Kenapa ia begitu marah tadi? Kenapa reaksinya terasa berlebihan? Ia menatap keluar jendela, memandangi langit yang biru pucat. Gambaran wajah Burhan yang menunduk masih jelas di kepalanya. Dan tatapan itu, meski hanya sekilas, sangat familiar, aneh. Padahal, ia tidak mengenal Burhan secara pribadi. Tiba-tiba tanpa ia sadari, pikirannya terseret pada kenangan lama. Kenangan yang selama ini ia kubur rapat. Seorang anak laki-laki tersenyum. Malu-malu menggenggam tangan kecilnya. Lari di halaman rumah sambil membawa boneka kayu, dan kemudian suara teriakan panik. Pencarian panjang, polisi, air mata lalu hilang. Sinta mengusap lipisnya. Kenangan itu datang begitu tiba-tiba, seperti luka lama yang sengaja ditarik kembali ke permukaan. Sudah bertahun-tahun ia mencoba melupakan, tapi nyatanya, kenangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Adiknya hilang 20 tahun lalu. Dan sampai sekarang ia tidak pernah ditemukan. Sinta mengembuskan napas panjang. Ia membenci perasaan seperti ini. Kelemahan yang keluar tanpa izin. Ia tahu dirinya harus fokus. Ada pekerjaan yang menunggu. Tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Namun rasa sesak itu tetap tinggal. Sementara itu, Burhan akhirnya tiba di rumah kontrakannya. Rumah kecil itu berada di gang sempit dengan dinding-dinding kusam. Tapi bagi Burhan, tempat itu sudah lebih dari cukup. Ia membuka pintu pelan dan meletakkan tasnya di meja kayu yang sudah anda rusak. Ruangan itu sepi. Biasanya ia menyukai keheningan, tapi hari ini keheningan itu justru terasa berat. Ia melepas sepatunya dan duduk di kursi tua, menatap lantai, dadanya naik turun perlahan, berusaha meredakan perasaan yang berkecamuk. Burhan bukan tipe orang yang mudah patah semangat. Ia terbiasa dengan hidup sulit. Namun kehilangan pekerjaan ini membuatnya lebih terpukul dari yang ia kira. Ia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini pada dirinya sendiri. Ia menunduk lagi,
Tangannya meraih kalung yang sejak tadi masih ia genggam. Lambat-lambat ia membuka liontin kecil itu. Di dalamnya ada sepotong kain lusuh yang sudah hampir hancur dimakan waktu. Tidak ada nama, tidak ada tulisan. Hanya selembar kain tipis yang dulu mungkin memiliki makna. Ia memandanginya lama. "Aku ini sebenarnya siapa?" ucapnya pelan. Pertanyaan yang sama yang selalu muncul sejak ia kecil. Ia tidak mengingat jelas masa kecilnya. Yang ia tahu hanyalah dirinya ditemukan di depan panti asuhan dalam kondisi memprihatinkan. Ia memejamkan mata sebentar. Meski tidak punya keluarga, ia selalu berusaha tegar. Namun hari ini, ia merasa begitu kecil. Sinta tiba di ruang kantornya beberapa jam kemudian. Rapat-rapat berjalan lancar, tetapi pikirannya tidak benar-benar fokus. Setelah timnya keluar dari ruangan, ia duduk sendirian menatap layar laptop tanpa benar-benar melihat. Ia merasa ada yang salah dengan dirinya. Kenapa ia memikirkan Burhan sejauh ini? Kenapa wajah lelaki itu terus terbayang? Tidak ada gunanya dipikirkan, gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia membuka folder internal perusahaan yang berisi dokumentasi kegiatan tahun lalu. Sinta ingin mencari foto-foto acara amal yang akan digunakan untuk presentasi minggu depan. Begitu ia membuka file gambar, ratusan foto terpampang di layar. Ia mulai menggulir dengan malas. Ada foto-foto acara bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, hingga acara ulang tahun perusahaan. Semuanya terlihat normal. Namun di baris keempat, jarinya berhenti. Sebuah foto memperlihatkan beberapa sopir perusahaan sedang berkumpul. Mereka tertawa bercengkerama, dan di antara mereka ada Burhan. Sinta memperbesar foto itu. Burhan sedang berdiri dengan senyum lebar yang jarang ia lihat. Di lehernya tergantung kalung tua dengan liontin kecil berbentuk bulat. Tatapan Sinta mengeras. Ia mengenali bentuk liontin itu. Mirip. Terlalu mirip. Dadanya tiba-tiba terasa dingin. Ia pernah melihat liontin seperti itu sebelumnya. Di leher adiknya. 20 tahun lalu, Sinta menatap layar tanpa berkedip. Seolah foto itu bisa berbicara. Ada rasa aneh merayap dalam tubuhnya, campuran takut, ragu, dan harapan yang tidak ingin ia akui. Tangan Sinta gemetar halus. "Tidak mungkin," bisiknya. Namun semakin ia tata foto itu, semakin jelas bentuk liontin itu di matanya. Selama 20 tahun, ia tidak pernah menemukan petunjuk apapun tentang adiknya. Dan kini dari semua tempat petunjuk itu muncul di leher seorang sopir yang baru saja ia pecat dan permalukan pagi tadi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sinta tidak tahu harus melakukan apa. Ia hanya duduk di sana, memandangi foto itu, dan merasakan luka lama yang selama ini ia anggap telah hilang. Kembali terbuka. Sinta duduk mematung di depan laptopnya. Pandangannya tetap terpaku pada foto Burhan yang membeku di layar. Senyumnya tampak jelas, begitu hangat dan tulus. Sangat berbeda dari ekspresinya yang penuh keterkejutan ketika dipecat pagi tadi. Namun bukan senyum itu yang membuat Sinta tidak bisa berpaling. Kalung itu liontin bulat kecil yang tergantung di leher Burhan. Di balik bentuknya yang sederhana, ada sesuatu yang membuat jantung Sinta berdegup tak beraturan. Bentuknya, ukirannya yang samar dan bahkan lekukan kecil di pinggir liontin. Semuanya terlihat begitu familiar. Seolah waktu terhenti memaksa Sinta menatap masa lalu yang selama ini ia hindari. 20 tahun lalu, di halaman rumah besar keluarganya, seorang anak laki-laki berlari sambil tertawa. Adik laki-lakinya, Rendra, bocah 7 tahun yang selalu memanggilnya Kak Sinta dengan suara cempreng. Anak itu selalu membawa liontin kecil yang dianggapnya sebagai jimat keberuntungan, hadiah dari ibu mereka. Sinta masih ingat bagaimana Rendra menggenggam tangan kecilnya sambil berkata, "Kak, jangan lepas ya." Waktu itu, mereka sedang bermain petak umpet. Sinta menjadi penjaga, sementara Rendra menghilang di antara pepohonan taman luas rumah mereka. Ketika Sinta selesai menghitung, ia mencari dan mencari dan mencari.
Tapi Rendra tidak pernah muncul lagi. Malam itu, rumah mereka dipenuhi polisi. Lampu polisi berkedip di mana-mana. Teriakan tangis ibu mereka. Suara ayahnya yang memukul-mukul meja karena frustrasi. Semua masih jelas di benaknya. Sinta kecil hanya berdiri di sudut menangis tanpa suara. Ia menyalahkan dirinya sendiri sebab ia yang membiarkan adiknya bersembunyi terlalu jauh. Ia yang tidak menemukannya. Ia yang tidak menjaga tangan kecil itu dengan erat. Hingga hari ini, penyesalan itu tertanam dalam luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Menutup mata sebentar, napasnya terasa berat. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Pikirannya kacau. Kenangan masa kecil itu menyeruak begitu kuat hingga membuat tubuhnya gemetar. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Namun foto itu tetap menatap balik. Seakan mengatakan sesuatu, ia membuka lagi gambar tersebut. Memperbesar liontin hingga pikelnya terlihat. Ia mengingat jelas bentuk liontin Rendra. Lingkaran kecil dengan ukiran tipis seperti bunga kertas. Hanya sedikit berbeda karena usia dan goresan. Kalung di leher Burhan terlihat sama. Sinta menekan dada. Ada rasa yang menyesakan seperti kepanikan yang merayap naik dari perut menuju tenggorokan. Burhan, siapa kamu sebenarnya? Pada saat yang sama di rumah kontrakannya, Burhan duduk bersila di lantai dengan kalung yang tergeletak di telapak tangannya. Ia menatap benda kecil itu, seakan berharap benda itu bisa menjawab semua pertanyaannya. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang mulai gelisah. Pemecatan tadi memang menyakitkan, tapi yang lebih membuatnya bimbang adalah perasaan ganjil yang muncul setiap kali ia memandang liontin ini. Sejak kecil, ia hanya tahu satu hal. Ia ditemukan di depan panti asuhan tanpa petunjuk apapun. Tidak ada pakaian lengkap, tidak ada tulisan nama, tidak ada keluarga yang mencarinya. Hanya kalung ini. Burhan mengusap liontin itu perlahan. Ada ukiran samar, tapi ia tak pernah tahu maknanya. Kadang ia merasa kalung ini seperti sedang memanggil ingatan yang hilang. Tapi ia tidak bisa mengingat apapun. Masa kecilnya seperti kabut tebal yang tidak bisa ditembus. Apa aku punya keluarga? Gumamnya lirih. Pertanyaan itu dulu membuatnya sedih. Kini entah kenapa, pertanyaan itu justru membuat dadanya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mendesak keluar. Ia menatap jendela kecil rumahnya. Entah kenapa hari ini ia merasa ada sesuatu yang berubah. Sinta bangkit dari kursi. Berjalan mondar-mandir dengan langkah tegang. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut dan harapan bercampur jadi satu. Jika benar yang ia pikirkan, jika Burhan memang, tidak, itu tidak mungkin. Namun intuisi berkata sebaliknya. Akhirnya ia mengambil ponsel dan menekan nomor extension HRD. Halo, Bu Sinta, ada yang bisa kami bantu? Suara staf, HR. Andina, terdengar profesional. Sinta menelan ludah. Tolong kirimkan semua data karyawan bernama Burhan. Lengkap termasuk dokumen lamaran, tanggal lahir, catatan kesehatan, dan alamat. Ada jeda sejenak. Baik, Bu. Ada hal tertentu yang Anda cari? Data lengkap, ulang Sinta, lebih tegas. Sekarang. Baik, Bu. Saya kirim dalam waktu 5 menit. Sinta menutup telepon. Tangannya masih bergetar. Ia berjalan menuju jendela besar ruangannya, memandangi kota dari ketinggian. Mobil-mobil kecil terlihat seperti butiran semut. Namun pikirannya tak berada di sana. Yang ia lihat adalah sosok kecil berlari di halaman rumahnya, memakai baju kuning dengan kalung kecil tergantung di dada. Kak Sinta, lihat aku. Suara itu masih terdengar. Sudah lama ia tidak membiarkan dirinya mengingat itu semua. Ia terlalu sibuk membangun tembok di sekeliling hatinya. Terlalu sibuk menjadi sempurna, agar tidak lagi menjadi anak kecil yang kehilangan segalanya. Namun, hari ini tembok itu retak. Tak lama kemudian email masuk. Sinta buru-buru duduk dan membuka file yang dikirim HR. Sebuah folder berisi data Burhan muncul di layar. Ia membuka satu persatu dengan jantung berdegup cepat. Nama lengkap Burhan Wijaya. Tanggal lahir tidak diketahui pasti. Diperkirakan sekitar tahun yang sama ketika Rendra hilang. Tempat lahir tidak tercatat ditemukan di depan panti asuhan.
pengasuhan panti asuhan Seruni Raya hingga usia 12 tahun, kemudian diasuh keluarga angkat sementara. Catatan medis, beberapa bekas luka kecil di lengan dan punggung. Penyebab tidak diketahui. Sinta menegang. Tanggal lahir diperkirakan tahun yang sama. Suaranya bergetar. Ia membuka dokumen berikutnya. Foto dari CV Burhan. Sinta menatap wajah pria itu. Semakin lama ia melihat, semakin jelas ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada garis wajah yang familiar, bentuk rahang, mata yang sedikit menurun seperti adiknya. Meski Burhan kini dewasa, ada jejak yang sulit dijelaskan. Sinta menggulir lagi hingga sebuah dokumen menarik perhatiannya. Foto barang pribadi yang dilampirkan ketika Burhan melamar kerja. Di situ Burhan mencantumkan kalung kecil itu hanya sebagai identitas pribadi jika sewaktu-waktu diperlukan. Sinta memperbesar foto. Lionin itu jelas. Lingkaran kecil, ukiran samar seperti kelopak bunga. Goresan di pinggir bagian atas, bekas tergesek sesuatu. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. Itu sama. Persis sama. Lionin Rendra. Tubuh Sinta melemah. Ia bersandar pada kursinya, merasa seolah seluruh udara di ruangan menghilang. Tidak mungkin, bisiknya. Tidak mungkin. Namun segalanya mengarah ke satu kemungkinan. Satu kemungkinan yang selama 20 tahun ia harap dapat ia temukan. Tapi tidak pernah ia bayangkan akan muncul dalam wujud seorang sopir sederhana yang baru saja ia pecat dengan kasar. Air mata yang jarang sekali muncul di wajah Sinta menggenang di pelupuknya. Ia menggenggam ujung meja untuk menahan diri. Jika semua kecocokan ini benar, maka Burhan bukan hanya karyawan. Ia adalah adiknya. Adik yang selama 20 tahun ia cari. Adik yang selama 20 tahun hilang. Adik yang ia kecewakan 2 kali dalam hidup. Sinta menutup mata membiarkan satu tetes air mata jatuh dan di dalam hatinya sebuah ketakutan baru muncul. Bagaimana jika Burhan tahu? Bagaimana jika ia tidak mau mengakui Sinta? Bagaimana jika semuanya sudah terlambat? Sinta memandang foto kalung itu lagi, dan satu hal jelas. Kau harus aku temukan, Burhan. Kau harus aku pastikan. Karena bayangan 20 tahun itu telah kembali. Hujan turun pelan pagi itu, membuat kaca-kaca jendela kantor pusat Surya Corp terlihat seperti dilapisi ribuan garis bening yang merayap perlahan. Suasana kantor masih lengang. Hanya terdengar suara printer dari kejauhan dan langkah kaki satpam yang berpatroli rutin. Di dalam ruangannya, Sinta duduk membatu dengan mata menerawang. Semalaman ia tidak tidur, memikirkan satu kemungkinan yang membuat dadanya sesak. Bahwa Burhan mungkin bukan sekadar sopir perusahaan biasa. Ia masih bisa merasakan dinginnya udara saat ia dengan nada tinggi mengusir pria itu dari halaman kantor. Dan kini setelah melihat data HR serta kecocokan kalung itu, setiap detik terasa seperti hantaman ke dalam dada. Ada rasa takut yang sejak lama ia pendam. Rasa yang muncul kembali setelah 20 tahun. Hilangnya adik kecilnya dulu adalah luka terbesar dalam hidupnya. Dan kemungkinan bahwa ia telah mempermalukan orang itu. Adik kandungnya sendiri membuat kegelisahan itu berubah menjadi nyeri yang sulit ditahan. Sinta berdiri dengan langkah cepat namun gemetar. Ia mengambil payungnya dan meninggalkan kantor tanpa berkata apapun kepada asistennya. Hari ini ia harus bertemu Burhan. Tidak peduli apakah Burhan mau mendengar atau tidak. Burhan tinggal di rumah kontrakan kecil 3 kilometer dari kantor. Ketika Sinta tiba, ia memarkir mobilnya agak jauh. Tak ingin membuat tetangga curiga mengapa seorang muncul di lingkungan sederhana seperti itu. Ia berjalan dengan gugup, menatap pintu kayu rumah Burhan yang tampak rapuh namun bersih. Baru saja selesai menyapu halaman ketika ia melihat Sinta berdiri di depan gerbang kecilnya. Napasnya langsung tersangkut. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh senyum seketika menegang. Ada apa ibu datang ke sini? Suaranya terdengar dingin, jauh berbeda dari ramahnya yang biasa. Sinta menggenggam payungnya erat.
Burhan, aku ingin bicara. Aku datang untuk meminta maaf. Burhan tertawa pendek, bukan karena lucu, melainkan karena tidak percaya. Meminta maaf setelah mempermalukan saya di depan puluhan orang. Setelah memecat saya tanpa memberi kesempatan menjelaskan, ia menggeleng menundukkan wajah. Terlambat, Bu, semua sudah terjadi. Sinta merasakan dadanya makin sesak. Aku tahu dan itu salahku. Tapi ada hal penting yang harus kubicarakan denganmu. Burhan menghela napas panjang, seolah mencoba menahan emosi yang menggelegak. Kalau ibu datang hanya untuk menyuruh saya bekerja kembali, saya minta maaf. Saya menolak. Saya tidak butuh pekerjaan yang hanya bisa hilang karena kesalahan sepele. Aku bukan mau membahas pekerjaan, jawab Sinta pelan. Aku mau membahas kamu. Itu membuat Burhan mengangkat wajahnya dengan bingung. Dalam sekejap, Sinta melihat raut yang dulu pernah ia kenal. Mata teduh itu, garis rahang yang hampir mirip dengan foto adiknya sewaktu remaja. Hatinya mencelos. Apa maksudnya? Sinta menelan ludah. Ini bukan hal mudah baginya. Ia akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. Kalungmu. Ia menunjuk rantai yang menggantung di leher Burhan, yang sebagian tersembunyi di balik kaos. Aku ingin melihatnya lebih dekat. Boleh. Burhan langsung mundur setengah langkah, seolah bersiap defensif. Kalung ini satu-satunya yang saya punya dari masa kecil. Saya tidak tahu siapa yang memberikannya. Tapi saya tidak suka kalau orang menyentuhnya sembarangan. Aku mengerti, jawab Sinta lembut. Tapi aku hanya ingin memastikan sesuatu. Burhan terlihat ragu. Tapi tatapan Sinta yang pada dasarnya selalu kuat itu, kini berubah menjadi penuh kegelisahan. Ada sesuatu di sana, ketulusan yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Dengan berat hati, Burhan menarik kalung itu keluar. Sebuah liontin kecil berbentuk lingkaran metalik sedikit tergores oleh waktu, menggantung di ujung rantai tipis. Liontin itu sederhana tapi unik. Ada guratan kecil berbentuk setengah lingkaran yang dulu hanya bisa dibuat oleh pengrajin tertentu. Dan Sinta mengingatnya dengan sangat jelas. Dadanya seperti runtuh. Burhan suaranya bergetar. Kalung itu sama persis dengan milik adikku yang hilang 20 tahun lalu. Burhan membeku. Tatapannya berubah tajam. Menatap Sinta seolah wanita itu baru saja mengatakan hal paling tidak masuk akal di dunia. Ibu, apa maksudnya? Ini kalung saya. Saya tidak tahu keluarga saya siapa. Saya bahkan dibesarkan di panti asuhan. Jangan main-main dengan hal seperti ini. Aku tidak main-main. Sinta menatapnya dalam-dalam. Dan Burhan bisa melihat mata wanita itu, yang biasanya setajam pisau, kini tampak rapuh, penuh luka lama. Adikku hilang ketika usianya 5 tahun. Kami mendapat petunjuk terakhir dari kalung itu. Desainnya tidak mungkin ada dua. Burhan menutup mata, marah bercampur bingung. Jadi ibu datang ke sini bukan hanya untuk minta maaf, tapi untuk membuat saya percaya bahwa saya ini adik ibu. Begitu bukan begitu? Oh. Lalu apa? Ibu merasa bersalah karena memecat saya. Lalu mencari alasan dramatis agar semuanya terlihat baik-baik saja. Nada bicara Burhan kini meninggi. Saya mungkin sopir, mungkin orang kecil bagi ibu. Tapi saya tidak bodoh. Saya tidak butuh belas kasihan siapapun. Sinta merasakan seluruh tubuhnya melemah mendengar kalimat itu. Ia tahu Burhan terluka. Ia tahu kata-katanya di hari pemecatan itu sangat menyakitkan. Ia tahu ia pantas diperlakukan dingin. Namun mendengar Burhan mengatakan ia tak butuh belas kasihan, itu menghantam tepat di tempat yang paling dalam. Burhan, aku hanya ingin menemukan kebenaran. Tapi caramu salah, balas Burhan dengan suara bergetar marah. Ibu menghancurkan harga diri saya dulu. Sekarang ibu datang membawa cerita masa lalu yang bahkan saya tidak tahu kebenarannya. Untuk apa?
Hening meliputi mereka. Hujan yang tadinya gerimis, kini turun lebih lebat, menimbulkan suara ketukan yang terdengar seperti ribuan jarum mengetuk genteng. Sinta mencoba meraih lengan Burhan, tapi pria itu menepisnya. "Tolong," katanya tegas. "Jangan sentuh saya dan jangan datang lagi. Saya sudah cukup dipermalukan sekali." "Burhan, saya tidak butuh belas kasihan siapapun," ulang Burhan dengan nada yang lebih kasar. Menutup percakapan itu sekaligus menutup pintu gerbang di antara mereka. Sinta berdiri diam, membiarkan hujan membasahi bahunya. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Ia hanya bisa menatap punggung Burhan yang menghilang ke dalam rumah, membawa luka lama yang mungkin jauh lebih dalam dari yang ia tahu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang CEO dingin itu tidak tahu harus berbuat apa kecuali melewati rasa sakit yang baru saja ia terima. Dan itu baru permulaan dari konflik yang lebih besar. Hujan yang turun deras semalam masih menyisakan genangan di sepanjang jalan. Ketika pagi itu, Sinta melaju dengan mobil pribadinya. Biasanya, ia akan langsung menuju kantor, memulai hari dengan rapat dan instruksi tegas kepada para manajer. Namun hari ini berbeda. Ia tidak bisa. Bukan ia tidak sanggup kembali duduk di ruang berlapis kaca tanpa mengetahui kebenaran tentang Burhan. Seluruh peristiwa di depan rumah Burhan semalam terus menempel di benaknya. Tatapan marah pria itu, nada kasar yang diucapkan dengan getir, dan penolakan telak terhadap kehadirannya. Sinta tahu ia pantas mendapatkannya, tapi rasa bersalah itu kini berubah menjadi beban yang mengguncang seluruh kehidupannya. Karena jika Burhan benar adiknya, maka ia bukan hanya telah mempermalukan seseorang, ia telah melukai darah dagingnya sendiri. Mobil Sinta berhenti di sebuah rumah tua yang berdiri kokoh di pinggir kota. Rumah pagar besi hitam ini milik seseorang yang dulu sangat dekat dengan keluarga Sinta, Pak Wira, sahabat almarhum ayahnya. Lelaki itu kini sudah pensiun, hidup sederhana bersama istrinya. Namun, memorinya tentang masa lalu keluarga besar Suryakor masih sering diandalkan. Sinta mengetuk pintu dan tak lama kemudian, wajah ramah Pak Wira muncul. "Sinta," Pak Wira mengerutkan kening. "Wah, sudah lama sekali kamu tidak datang ke sini. Ada apa pagi-pagi begini?" Sinta menunduk sedikit. "Maaf Pak, saya datang karena butuh bantuan." Mereka duduk di ruang tamu yang dipenuhi aroma kayu dan teh hangat. Sinta menceritakan semuanya tanpa menyebut soal rasa malu, tapi fokus pada kalung Burhan dan dugaan bahwa pria itu mungkin adiknya. Pak Wira terdiam setelah mendengar semuanya. Kalung berbentuk lingkaran kecil dengan guratan setengah melingkar. "Ya," Sinta mengangguk cepat. "Itu yang dipakai adik saya." Pak Wira menghela napas panjang, seolah mengingat sesuatu yang sejak lama ia kubur. "Kalung itu dibuat khusus oleh ayahmu, Sinta. Dirancang agar hanya ada 2 di dunia. 1 untuk kamu, 1 untuk adikmu. Kamu sudah lama tidak memakainya, jadi mungkin lupa bentuk detailnya." Sinta menelan ludah keras-keras, merasakan tekanan seperti menghantam dadanya. "Jadi kalau ada seseorang memakai kalung itu kemungkinan besar dia ya?" jawab Pak Wira pelan. "Dia keluarga." Ruang itu seakan membeku. Meski jawaban itu menguatkan dugaan Sinta, tapi mendengarnya dari orang lain membuat semuanya terasa lebih nyata dan lebih menyakitkan. "Pak, apakah ada kemungkinan orang lain mencurinya atau mendapatkannya dengan cara lain?" "Putus asa." Pak Wira menggeleng tegas. "Tidak pernah dijual atau diberikan kepada siapapun." Sinta menunduk, menekan ujung jarinya ke pelipis. "Kalau begitu, Burhan." Namun kalimat itu tidak berani ia lanjutkan. Sementara itu, di rumah kontrakan sederhana, Burhan terbangun dengan napas terengah. Dadanya naik turun cepat. Keringat dingin membasahi lehernya. Mimpi buruk itu datang lagi, sama seperti ketika ia masih kecil. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya kecil berdiri di tengah keramaian dengan suara angisan. Ada tangan seseorang yang menuntunnya. Lalu tiba-tiba ia terlepas dan hanya melihat bayangan kabur. Setelah itu gelap, tidak ada wajah ibu. Tidak ada nama keluarga.
Hanya suara samar memanggilnya. Nama yang tidak bisa ia ingat. Burhan menutup wajah dengan kedua tangannya. Kalung itu terasa dingin di dadanya. Entah menenangkan, entah menyakitkan. Yang jelas mimpi itu datang lagi setelah bertahun-tahun menghilang. Apakah ada hubungannya dengan kata-kata Sinta dengan kalung itu? Ia ingin marah, ingin mengabaikan semuanya. Tapi rasa penasaran yang membebani hatinya tidak bisa ia bendung. Ada lubang kosong dalam hidupnya, dan kalung itu seperti kunci yang belum pernah ia gunakan. Tak lama kemudian ponselnya berbunyi, "Burhan, saya dengar kamu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan itu." Suara seorang pria di ujung telepon terdengar sopan namun tegas. Pak Suryo, salah satu senior di HR yang selalu memperhatikannya. Burhan mengangguk meski tidak terlihat. "Iya Pak, saya sudah keluar. Saya tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi saya ada kenalan yang bisa membantu kamu mencari informasi tentang asal-usulmu kalau kamu mau." Burhan terdiam. Tawaran itu datang di saat ia paling goyah. "Kenapa Bapak menawarkan ini sekarang? Ada hal-hal yang lebih baik kamu ketahui sebelum semuanya terlambat." Jawab suara itu berat. Burhan tidak mengerti, tapi ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Meski begitu, keinginan kuat untuk mengetahui siapa dirinya jauh lebih besar dari rasa curiga yang muncul. Ia mengiyakan tawaran itu, meski hatinya gelisah tanpa alasan yang jelas. Yang ia tidak tahu, Pak Suryo adalah salah satu orang terdekat Sinta yang selama ini tampak baik. Tetapi gerak-geriknya akhir-akhir ini terlihat semakin mencurigakan. Di kantor, Sinta kembali masuk dengan langkah lemah, namun berusaha terlihat tenang. Asistennya Rima langsung menghampiri dengan beberapa dokumen. "Bu Sinta, ini laporan, tolong taruh di meja saja," ujar Sinta. Tidak seperti biasanya. Rima mengamati wajah bosnya. "Bu, apakah ibu baik-baik saja? Dari kemarin ibu terlihat tidak fokus." "Tidak apa-apa," Sinta menjawab cepat. Terlalu cepat. Namun Rima tidak percaya. Ia melirik sedetik ke arah pintu ruangan, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu berkata pelan, "Ada rumor soal Burhan."